Pertama, Oppo Reno 8T 5G, terus 4G, dan sekarang Oppo A78 5G. HP yang kontroversial sama kaum mendang-mending nih. Bener nggak? Ya sekarang sih gini aja deh ya, kita harus sama-sama setuju nih. Ini kan penonton nyantai kebanyakan cowok ya. Ini ada loh di analitik ya kalau kalian nggak percaya. Dan kalau gue bahas HP Oppo artinya apa? Artinya ini kado buat pacar lu aja. Nggak punya pacar? Ya udah, buat orang tua aja. Atau enggak ya pilih handphone wanitanya deh, biar cocok buat lu juga cocok gitu ya. Biar nggak ribet gitu. Tapi bener juga nih, harusnya di setiap video nyantai yang bahas Oppo, mending nih kita semua, gua dan lu semua ini berubah jadi Oppo user dulu. Kita coba berubah style yang biasa jadi kaum mending, kita jadi ala-ala pengguna Oppo gitu boy. Setuju gak nih? Ya harusnya enak gitu ya. So ini adalah Oppo A78, HP baru penerusnya A77s yang sekarang udah support koneksi 5G cuy. Karena sekarang ini udah pakai chipset Dimensity 700, tapi nggak cuma di situ aja. Dan seperti biasa juga untuk A seriesnya Oppo adalah seri terlakunya mereka. Dan memang di seri ini Oppo itu mengutamakan style di penggunaan hari-hari. Dan gue pun cukup setuju untuk seri Oppo akhir-akhir ini tuh bagus-bagus ya. Dari desain ya walaupun selera gitu ya, buat gue ya ini sih udah bagus. Kalau yang ini punya warna glowing purple, finish made Oppo Glow gitu. Minimalisir sidik jari juga lah biar nggak gampang nempel. Dan kamera cutoutnya ini bagus. Gua suka tambahan border cutout di bagian bawahnya itu kelihatan jadi handphone premium gitu dari sisi belakangnya. Cuma memang di bagian depan layarnya rasa entry level masih kerasa karena masih ada water drop dan dagunya masih tebal. Ya sesuai dengan kelasan HP ini. Port dan tombol komplit seperti biasa, masih ada audio jack dan untuk SIM tray-nya ini hybrid ya. Kalau bobotnya ini berada di 188 gram ya, nggak terlalu berat dan dimasukin kantong pun juga masih aman, nggak bikin risih. Jadi dari desainnya memang nilai jual si Oppo ini ya, dari warna ungunya lah lebih tepatnya, ini jelas target pasarnya itu untuk para wanita yang memang jelas. Gak melulu tuh mikirin dari sekedar spek ya. Yang penting spek intinya aman gitu ya. Yang penting style handphonenya dulu gitu. Atau yang hitam deh, yang biar lebih general warnanya cocok hampir ke semua orang karena warnanya netral cuy. Jadi cowok pun ya kayak kita masih cocok gitu. Tapi sekali lagi emang buat di kelasannya Oppo kalau bawa desain itu nggak jelek gitu di akhir-akhir ini. Perlu dicatat nih, ini mungkin buat kakak lo, adek lo, teman-teman lo yang lagi cari handphone ke desain yang seperti ini, gua rasa oke gitu kalau cari desain nih gitu. Sekarang kita bahas dulu deh dari segi display untuk si handphonenya, yang mana si Oppo A78 5G ini punya ukuran layar di 6,56 inci, yang mana menggunakan panel LCD di resolusi HD+, refresh rate-nya di 90Hz. Secara penggunaan ya sudah oke buat lo pakai casual, sosmed jelas bisa, scroll IG, TikTok ini udah aman. Speakernya juga udah stereo, kualitasnya standar punya, ya seperti inilah suaranya. Sekarang untuk dapur pacunya, si handphone A78 5G ini tadi udah di-mention kalau ini pakai MediaTek Dimensity 700, yang mana ini adalah salah satu chipset 5G budget sekarang dan memang sudah banyak digunakan juga nih untuk si chipsetnya. Dan apa boleh kita sebut si pip MediaTek? Ya, coba komen aja. Selanjutnya, RAM storage-nya itu di 8GB dan 128GB ya. Speknya oke, udah pakai UFS 2.2 dan LPDDR4X. Cepat punya buat multitasking. Dan out of the box-nya si handphone ini udah mendapatkan ColorOS 13 dan Android 13. Jadi kita nggak usah bahas lagi untuk multitasking. Di kelasan ini, handphone ini udah aman, nggak ada masalah samsek sama sekali. Kalau untuk pengetesan sintetis, si handphone ini bisa mendapatkan Antutu 9-nya itu di 346 ribuan. Kalau Geekbench 5, singlenya itu di 557 dan multinya itu 1680-an. Dan Geekbench 6-nya, singlenya itu di 696 dan multinya itu 1843. Kalau wildlife stress-stressnya bisa mendapatkan stabilitas di 99% dan untuk skornya itu di 1207. Kalau slingshot mendapatkan skor di 3500-an dan GIF-FX bench-nya untuk yang Manhattan offscreen ini bisa mendapatkan skor di 24 fps dan T-Rex offscreen-nya itu mendapatkan di 64 fps. Sedangkan untuk stabilitas saat di throttling CPU-nya ini mendapatkan
Ya, hasilnya cukup stabil untuk pengetesan selama 15 menit. Sekarang kita pengetesan gamenya. Yang seperti biasa, pertama itu adalah ML, Mobile Legends. Default settingannya itu di high, yang mana mendapatkan FPS rata-rata di 60 FPS juga. Dan kalau kita setting ke rata kanan, yaitu dapat di high super atau 60 FPS juga, ini FPS-nya agak mentok di 35 sampai 42 FPS. Kalau untuk penggunaan baterainya, penggunaan selama 20 menit ini cuma makan 4%, dan untuk suhunya ini tergolong adem ya. Terpanasnya itu 37 derajat Celcius di bagian belakang, dan depannya itu cuma di 36 derajat Celcius. Yang mana untuk game MOBA analog ini ya udah super aman lah, adem banget dipakai selama 20 menit. Cuma satu masalahnya, refresh rate super ini kebuka. Yang gue kira itu kayaknya bisa di 90 FPS, tapi kayak pas dicoba ya ternyata mentok di 60 FPS. Dan itu pun rata-ratanya dapat di 40-an. Tapi ya itu doang sih. Kalau waktu main game di settingannya standar ini oke lah ya. Jadi ya dari settingan sebenarnya agak sedikit kena PHP aja. Ya kalau untuk game PUBG, default settingannya dapat di lowest high, yaitu dapat rata-ratanya di 30 FPS. Sedangkan kalau kita rata kananin ataupun dicari settingan oke-nya, yaitu medium 60 FPS, mendapatkan skor rata-rata cuma di 35 sampai 42 FPS. Untuk penggunaan baterai selama 40 menit itu cuma makan 2%, dan untuk penggunaan suhunya ini adem, depan belakang di 36 derajat Celcius. Nah, untuk di PUBG ini masih di lock ya, maksimal FPS-nya di 40 dengan grafis smooth. Tapi sebelum lo komen-komen yang macam-macam di handphone ini handphone sebenarnya udah punya hardware gyroscope-nya. Ini unik gitu ya. Ya nggak tahu sih lo tetap marah atau enggak, tapi layar gede, responsif juga. Jadi buat main game tembak-tembakan di satu ini ya masih asik. Ya kalau suhunya ya sekali lagi adem juga gitu. Game selanjutnya yaitu Wild Rift. Default settingannya itu dapat di medium 30 FPS, dapat rata-rata di 30 FPS juga. Dan untuk settingan rata kanannya itu super high dan 60 FPS. Ini mendapatkan skor di 45 sampai 42 FPS. Kalau untuk penggunaan baterai selama 19 menit itu cuma makan baterai sebanyak 3%, dan untuk penggunaan suhunya rata depan belakang di 37 derajat Celcius. Main MOBA gambar bagus ini ya di handphone ini menurut gua cukup mengagetkan. Di Dimensity 700 ini beneran bisa dipakai sama Oppo dengan baik. Ya kita udah pakai langsung di super high resolution, FPS-nya sebenarnya bisa stay di 59 FPS, tapi agak sedikit turun ke 42 ya. Yang terpenting itu ya menurut gua, dan suhunya pun juga bisa kejaga dengan baik, dan itu pun nggak nurunin performa yang gila. Palingan ya kalau lagi warna doang, itu menurut gua sangat wajar. Padahal di settingan yang ini CPU sama GPU-nya itu beneran kepake up to 60%-an. Ini lumayan oke lah si Oppo yang satu ini. Selanjutnya game CODM, Call of Duty Mobile. Default settingannya dapat di medium, dapat rata-rata di 60 FPS, dan untuk di rata kananan itu di medium dan high-nya mendapatkan rata-rata di 60 FPS juga. Penggunaan baterai selama 14 menit itu makan 4%, dan suhunya depan belakang ini cuma di 36 derajat Celcius aja. Buat game tembak-tembakan terbaik ini kelihatannya sih emang sedikit kayak di limit, cuma di frame rate high max-nya aja gitu. Maksudnya high dan gak max-nya gitu. Tapi ya sama aja, nggak ada bedanya juga sama handphone lain. Kalaupun ada kayak kalian nih sebel kayak Oppo kok nggak bisa ke max ya, sebenarnya ya sama aja, karena handphone lain pun ada max tapi FPS-nya palingan di 60 juga. Jadi penilaian gua buat handphone ini ya masih oke buat dipakai ngegame. Ini buat di kelasnya oke ya. Jadi adem juga, dipakai buat rank juga. Jadi harusnya sih bisa lah lo kalau buat naikin skill lo ataupun naikin kelasan lo di game ya oke lah. Anti drop FPS ya ada sedikit lah. Lanjut, bahas konektivitas di handphone ini, yaitu Oppo A78 5G udah jelas udah punya konektivitas 5G. Terus untuk WiFi-nya mendapatkan seri 5, dan ini pun udah punya NFC yang aman banget buat dipakai harian, dan sensornya pun masih aman. Kayak tadi aja udah kita sebut, dia ini punya hardware gyroscope. Kalau untuk penggunaan baterai, kapasitasnya memiliki di 5000 mAh, dan untuk pengecasannya dapat di 33 watt charging, dan jelas SuperVOOC ini bisa maksudnya ngecas selama 1 jaman kayak handphone Oppo lainnya. Kalau untuk kamera, dia ini punya setup 2 kamera di bagian belakangnya. Yang utamanya di 50 megapiksel, dan satunya lagi black and white 2 megapiksel. Mungkin depth sensor kali ya. Sedangkan untuk kamera depannya itu mendapatkan di resolusi 8 megapiksel. Kalau untuk hasilnya di kameranya ini yang bagian standar ini warnanya bagus, natural, dan bisa ngasih detail yang asik. Terus juga dynamic range-nya pun juga masih aman banget. Sedangkan untuk di mode AI-nya kualitasnya sama kayak standarnya, dan ini warnanya di boost yang lebih vivid, dan seperti biasa nggak oversaturated. Namun yang gua suka di sini, dia coba nge-highlight objeknya jadi lebih kuat ya. Ya buat di harga sendiri sih menurut gua sih ini adalah fitur yang menarik. Kalau untuk resolusi tinggi,
Dia ada mode 50 megapiksel sama extra HD. Ya pakai aja lah mode 50 MP-nya ini megapikselnya ini asik karena lo bisa pakai AI juga. Jadi untuk di resolusi tingginya pun bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus, nggak perlu edit manual lagi. Lalu untuk night mode atau mode malamnya ini oke lah ya standarnya, masih bisa dipercaya buat di kelasnya walaupun nggak masuk bagus-bagus banget gitu. Dan ketika lo pakai mode night mode-nya sendiri, ini juga lumayan bisa naikin detail di objeknya. Kalau untuk kamera depan ini ya sesuai di harganya, paham maksudnya seperti apa ya. Tapi untuk wajah sendiri di mode standar ataupun di mode portraitnya, detailnya udah cukup kelihatan. Kalau untuk video ya jelas depan belakang ini bisa rekam di 1080 di 30 fps aja dan hasilnya ya sesuai kelasnya ya. Untuk warnanya udah cukup oke, cuma ya agak berguncang aja kalau dibawa jalan. Tapi ya setidaknya kalau buat rekaman sendiri sih ini termasuk bagus lah untuk di kelasnya. Yoi, kembali lagi di kebun gua. Karena gua ngetes video selalu di sini gitu, karena lebih enak gitu ya, sepi dan lu bisa dapetin semua detail-detail sama apa yang lu butuhin gitu ya, kayak layar, kayak awan dan lain-lain, suara juga gitu. So far sih ya, gue udah nyobain mic-nya itu udah oke gitu untuk device Oppo yang paling affordable ini gitu. Karena emang kabarnya ini adalah device paling affordable Oppo. Jadi kalau kalian adalah fans yang ingin banget punya Oppo lagi atau mau buruan update barang dari tahun lalu atau 2 tahun lalu untuk ke HP ini, gua rasa hasilnya ya oke gitu. Masih bisa banget untuk digunakan ya, menurut gua. Karena pertama, emang gambarnya itu tidak sewah yang kayak Oppo yang lain. Tapi menurut gua, karena ini adalah device affordable ya, gue mencoba untuk melogikakan diri sebagai offense gitu. Ya ini masih oke aja gitu, karena mic-nya terutama, karena gue rasa sih ini HP apalagi ada NFC-nya udah pasti buat orang kantoran dong. Dan orang kantoran itu sudah pasti tidak punya waktu untuk bikin konten-konten yang aneh-aneh ya gitu. Jadi ya untuk report-report ya masih oke-oke aja, gue rasa gitu ya. Jadi gokil untuk Oppo. Dan kalau kalian mau punya opini lain, silahkan komen di bawah. Coba nilai, kira-kira HP ini videonya skornya berapa? So, gue ingetin lagi kalau kita jadi Oppo user, sebenarnya HP ini menarik. Apalagi kalau dari pendahulunya yaitu si Oppo A77s. HP ini ya tergolong upgrade cuy. Harganya cuma nambah 500.000 aja dari HP sebelumnya. Dan lu bisa dapat spek chipset yang lebih kenceng dan konektivitas 5G juga. Ya walaupun cuma kepake di kota besar aja untuk konektivitasnya. Ya coba aja deh komparasi side by side sama versi pendahulunya. Gua rasa kalian bakalan paham kenapa Oppo mau keluarin spek seperti ini. Dan untuk pengetesan game pun ya ini gue juga jelasin, gue bilang lancar ya karena untuk di kelasnya ya. Ya gue paham ya apa yang lu pikirkan sama HP ini. Cuma sekali lagi kalau lu jadi Oppo user atau memang target marketnya si Oppo, HP ini sebenarnya tetap menarik untuk sebagian usernya. Pertama, HP ini menawarkan penggunaan kasual yang oke. Jadi tetap santai buat dipakai harian. Terus juga kelebihan handphone sejenisnya yang keluar di tahun lalu, HP ini bisa menawarkan sistem update di waktu nantinya gitu. Karena startingnya ini udah dari ColorOS 13 dan juga Android 13, jadi masih kemungkinan bisa dapat update next gen OS-nya. Ya pasti dapat lah ini yang namanya handphone baru gitu, masa nggak dapat. Yang mana ini kadang-kadang yang sering terjadi juga untuk handphone budget, kalau update sistemnya itu ya kadang nggak diprioritasin, lebih utamain yang flagship duluan lah, jelas gitu ya. Kalau dipakai harian masih oke, lu pakai mobilitas juga asik karena masih ada NFC serta baterainya yang irit. Performa Dimensity 700 lebih kencang dibanding 680 ya. Yang bisa juga ada 5G pula. Jadi ya udah pas lah ya di Oppo A78 5G ini. Ingat kita bandinginnya sama generasi sebelumnya.
Jadi ya gimana dengan HP ini di harga 3.999.000? Gue yakin Oppo lagi-lagi bisa bikin banget nih orang tuh ngomongin si produknya kali ini. Beneran deh. Konotasi pembahasannya juga plus minus ya. Tapi Oppo bisa gitu ya dapat spotlight gara-gara kontroversinya. Cuma yang menurut kalian gimana nih sama HP yang satu ini? Coba komen aja. Komen kalau bisa sebagai Oppo user gitu. Kalian gimana ngeliatnya sebagai Oppo user untuk handphone entry levelnya kali ini? Coba komen ya. Dan seperti biasa jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita. Dan itu semua ada di deskripsi. Dan jangan lupa kasih pendapat ya tentang video kali ini. Jangan lupa juga kasih like kalau kalian suka videonya. Kalau nggak suka ya udah komen aja juga. Jadi ya udah mungkin aja video nyantai kali ini. Sampai jumpa. Bye bye.